Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 94.8 FM Radio Temanggung, sahabat setiamu. Halo, selamat siang sahabat RT dimanapun ya sahabat RT berada. Senang sekali di siang hari ini jumpa lagi ya, pastinya di acara Dialog Siang bersama teman-teman yang pastinya nanti akan memberikan sahabat RT materi-materi yang pastinya sahabat RT sudah penasaran juga, yang mana flyer kita sudah disebar kemana-mana ya. Baik, di siang hari ini sahabat RT bersama Ibu Puji Rohmiati ya, sarjana ekonomi. Di mana siang hari ini akan menemani sahabat RT yang pastinya berdialog bersama ya mengenai BPR Kerdu Arta Setia ya. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu ya sahabat RT. Halo, selamat siang ya untuk Ibu Puji Rohmiati. Selamat siang Mas Juna. Iya, kabarnya bagaimana? Salam, jumpa kembali kita ya Mas Juna. Iya, ya. benar sekali. Oke. Ini gimana Ibu kabarnya hari ini? Kabar baik, sehat Mas Juna, puji Tuhan. Iya, benar sekali. Nah, kemarin ya sahabat RT bulan Oktober ya Ibu ya. Iya. Kita sudah berkolaborasi bersama sahabat RT terkait dengan acara bersama SMP 6 waktu itu ya Bu ya. Di acara Goes to School bersama BPR Kerdu Arta Setia. Nah, kita waktu itu memberikan materi-materi mengenai gemar menabung seperti itu ya Bu, dan alhamdulillahnya diterima sama teman-teman atau murid-murid dari SMP Negeri 6 Temanggung sendiri. Gimana Bu perasaannya waktu itu? Perasaannya wow. Baru pertama kali ya kita berkolaborasi dengan RTFM, itu ternyata kita diterima dengan sangat baik, sangat antusias, dan itu juga dapatnya kita juga buat kita tuh ternyata sangat bagus, sehingga kita bisa dapat bekerja sama dengan SMP Negeri 6, dan kita pun juga bisa memberikan apa ya, karena kemarin kan bulan Oktober itu bulan inklusi keuangan, jadi kita bisa memberikan pemahaman bagaimana sih cara mengelola uang yang baik. Karena memang anak-anak itu kan masa depan bangsa juga ya. Jadi mereka pun juga harus bisa memanage keuangan mereka dari sedini mungkin. Benar sekali ya. Itu sangat penting sekali loh sahabat RT ya untuk keberlangsungan hidup ya Bu ya. Betul. Tentang memanage keuangan. Nah, sahabat RT, kali ini di diskusi siang hari ini kita akan membahas ya Bu ya mengenai BPR Kerdu Arta Setia sendiri ya. Benar ya Bu ya namanya ya. Baik, mungkin bisa dikasih tahu terlebih dahulu ke sahabat RT yang lain ya, perkenalan mengenai BPR Kerdu Arta Setia itu apa? Oke, terima kasih Mas Juna. Oke, BPR Kerdu Arta Setia itu sebenarnya sudah lama, sudah lama kita berdiri. Itu dari tahun 1997 Januari, tepatnya itu tanggal 6 Januari 97. Kebetulan saya dari pertama sudah mengikuti seperti itu. Dan BPR kita ini memang dengan visi yang kita bisa menjadi lembaga keuangan yang terpercaya dan sustainable, bisa melayani masyarakat di sekitar kita, pada khususnya juga untuk umumnya di wilayah Kabupaten Temanggung. Itu kita bisa fight sampai sekarang. Bisa berlanjut sampai sekarang, walaupun kita pada saat kita berdiri itu kita digoncang loh Mas Juna. Bagaimana digoncang dengan Krismon ya. Krismon pada tahun 98 ya. 98 itu Krismon dengan suku bunga deposito yang relatif tinggi, 60% saat itu. Tapi puji Tuhan kita bisa melewati itu semua dengan baik, dan kita pada saat itu kita sudah bisa BEP itu di bulan 10 sudah BEP. Itu sangat luar biasa bagi saya. Perjalanan yang sangat luar biasa ya Bu, berarti berarti dari BPR Arta Setia ini pernah digoncang-goncangkan waktu Krismon sendiri, dan alhamdulillah sekarang semakin kuat dan semakin berjaya ya Bu ya. Luar biasa sekali. Nah, untuk lokasinya tersendiri nih Bu, mungkin buat teman-teman yang mendengarkan, di mana sih lokasinya seperti itu? Lokasi kita kantor pusat ada di Jalan Raya Kedu,
tepatnya di depan Kecamatan Kedu. Itu kita di sana dan kita sebagai kantor pusat itu dan kita punya 2 kantor kas yang berlokasi di Jalan Petir Ngadirejo. Terus yang satunya di Jalan Suyoto belakang Telkom. Oke. Ya. Berarti ada tiga kantor ya? Pusat, 2 kantor kas. Oke, nah itu ya Sobat RT untuk lokasi yang Sobat RT pertanyakan dari BPR Kedu Artastia di mana gitu. Yang pertama ada di Kedu, kemudian untuk kantor kasnya sendiri ada di Kertosari ya Bu. Iya. Dan untuk kas Ngadirjonya ada di Jalan Parakan Ngadirjo, Medari Ngadirjo Temanggung. Di sana Sobat RT mungkin yang terdekat bisa langsung merapat lewat situ gitu ya. Nah untuk pelayanan atau servis yang diberikan ya untuk BPR Kedu Artastia ini apa Ibu? Kalau kita melayani dari sisi kredit juga tabungan. Kalau kredit kita ada 2 skim ya, dari angsuran juga musiman. Untuk angsuran kita jangka waktu pun juga kita fleksibel, ada yang 1 tahun sampai dengan 10 tahun juga ada, seperti itu. Kalau yang musiman itu kita khususkan untuk yang karena kita khususnya di pertanian ya, yaitu biasanya untuk yang modal pertanian dia ambilnya di musiman seperti itu. Dan itu maksimal jangka waktunya ada yang 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan dan maksimal 1 tahun. Oke. Siap, dan ada beberapa yang pastinya produk-produk unggulan yang akan diberikan sama BPR Kedu Artastia ini ya Bu. Nah produk-produknya tuh apa saja sih Bu sebenarnya? Kalau produk-produknya kita ada kredit, kredit yang tadi yang saya sampaikan tadi kan ada kredit untuk karyawan, ada kredit untuk modal dagang, ada kredit untuk yang konsumtif juga ada. Tapi ini kita akan launching juga untuk yang tahun depan. Kita akan ada launching untuk kredit KKP, terutama untuk kredit kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil kita akan launching di situ. Seperti itu. Jadi teman-teman yang membutuhkan untuk kepemilikan mobil ataupun kendaraan bisa menghubungi kami. Bisa menghubungi langsung ya? Oke, datang bisa dengan bunga yang mungkin bisa bersaing dengan yang lain. Wah, itu keunggulannya ya Bu ya. Oke, mungkin dari Ibu Puji bisa dijelaskan secara rinci juga ya Bu ini mengenai produk kredit yang mana dari BPR Kedu Artastia ini memiliki 2 kredit ya Bu ini ya. Iya. Nah, itu apa saja itu? Modelnya itu sistemnya 1 angsuran. Angsuran itu ada yang bunga flat dan bunga yang anuitas. Itu dengan jangka waktu 1 tahun sampai dengan 10 tahun. Dan yang kedua itu model kreditnya model berjangka atau musiman dengan jangka waktunya 3 bulan sampai dengan 1 tahun. Oke. Itu seperti itu. Dan untuk dengan jaminannya itu kita bisa BPKB atau BPKB istilahnya itu kepemilikan ya. Jadi jaminnya yang dijaminkan itu sebenarnya kendaraannya. Tapi kan untuk yang kita simpan kan kita yang bukti kepemilikannya kan berarti BPKB-nya itu ya. Oke. Berikut juga dengan jaminan yang tanah itu yang kita simpan berarti kan sertifikat. Oke, berarti itu. Bisa BPKB, sertifikat tanah juga seperti itu ya Bu ya. Oke, untuk produk tabungan sendiri Bu. Produk tabungan kita ada 2, tabungan smart dan tabungan bisnis. Sebenarnya ini kita akan launchingkan ini bocoran dulu ya. Boleh, nggak apa-apa. Karena ini kan kita launchingkan untuk awal tahun nanti. Kalau yang saat ini kan kita ada tabungan umum dan tabungan simple pelajar, juga tabungan yang bisnis. Tapi nanti kita akan ada tabungan smart dan tabungan bisnis. Tabungan smart ini bisa dipergunakan untuk tabungan untuk pendidikan juga bisa masuk di situ. Tabungan untuk wisata, tabungan wisata, itu nanti akan bisa dikelompok-kelompokkan. Ada tabungan wisata, ada tabungan umroh, ada tabungan untuk pendidikan. Terus mungkin ada yang lain lagi itu bisa masukkan ke situ, tapi dengan kode-kode tersendiri seperti itu. Untuk mungkin ini dari sahabat RT ada yang penasaran nih Bu, untuk tabungan wisata itu seperti apa itu? Oke, tabungan wisata, misalnya Mas Juna ya, Mas Juna dengan timnya di sini mau akan ada wisata kemana? Misalnya ke Bali atau mungkin ke Singapura. Oke, dengan biaya berapa gitu kan? Dengan biaya berapa udah diakumulasikan itu, nanti kebutuhannya per orang misalnya 5 juta atau 10 juta. Itu di sini nanti kan ada kira-kira per orang 5 juta. Oke, berarti atas nama siapa? Mas Juna atau siapa? Tuh nanti kan berarti setiap bulannya akan masuk ke situ. Akan masuk ke situ dan itu nanti akan kita blokir ya untuk
biaya untuk wisata tersebut seperti itu. Berarti udah tidak bisa diotak-atik lagi iya, gitu ya, karena kan Bu udah ya. ada komitmen. Oh nanti akan ada wisata ke sini. Berarti kan tujuannya kan memang harus dipegang 1 tahun misalnya ya. 1 tahun udah ada tabungan sini, udah di hold. 1 tahun berikutnya bisa berangkat. Bisa berangkat. Tapi gitu. itu juga terserah Mas Juna itu nanti. Kira-kira oh aku 6 bulan mau berangkat ke sini nih. Aku pengen ada tabungan seperti ini. Ya, bisa dikelola seperti itu Mas Juna. Oke, berarti Gitu. kalau tabungan wisata kan buat masyarakat umum ya, apalagi Bisa, iya. kemarin nih Bu, kita kan datang ke SMP Negeri 6 Temanggung gitu ya, Iya. juga menawarkan mengenai tabungan wisata atau study tour gitu. Itu juga bisa ya. Bisa masuk. Itu bisa sekali masuk ke tabungan wisata tersebut itu. Oke, ini jadi peluang besar banget ya sahabat Betul. RT, mungkin buat sahabat RT yang nabung sendiri tapi ketika kita nabung habis terus gitu ya Bu ya. Nggak ngumpul-ngumpul, nggak jadi pergi nanti kita. Nah itu tujuannya tuh itu sahabat RT ya, yang mana memang untuk berwisata bersama, yang pastinya uangnya itu akan di-keep ya di bank tersebut Iya. gitu ya. Nah ini salah satunya yang sahabat RT Juna recommended banget untuk sahabat RT BPR Kedu Arta Setia. Betul. Gitu ya Bu ya. Nah mungkin bisa dikasih tahu lagi nih Bu, event-event ataupun kegiatan yang pernah diselenggarakan sama BPR Kedu Arta Setia ini. Event-event yang kita pernah laksanakan. Yang pertama dengan LTFM. Waduh, kolaborasi ya, Bu? Ya, berkolaborasi pada saat Goes to School dengan SMP Negeri 6 ya itu kan nanti bisa terima kasih untuk kesempatan itu. Terus selanjutnya mungkin kita bisa berkolaborasi lagi untuk ke SMP lain atau SMA lain ya. Harus itu Bu ya. Terus event lainnya itu kita pernah juga adakan kerjasama apa ya kayak CSR ya dengan Lions Club. Dengan Lions Club kita istilahnya itu kayak berbagi ya. Kemarin event dengan Lions Club itu kita di Embung Bansari. Kegiatannya apa tuh? Kegiatannya itu kan tebar benih di kolam yang depan kecamatan Bansari ya itu ya. Terus itu selanjutnya kita naik kampung untuk penanaman pohon tabebuya itu karena di sana kan sepertinya masih ada butuh penghijauan. Nah itu kita tanam pembagian bibit untuk ditanam. Setelah itu kita turun itu kita adakan pemeriksaan untuk lansia, pemeriksaan kesehatan sekaligus untuk pembagian sembako. Itu event-event yang sudah dilaksanakan. Terus mungkin yang kita kembali lagi untuk yang event ini ya. Terus dulu kita pernah sih untuk yang ulang tahun BPR. Kita pernah mengadakan event yang lumayan itu Sumba Party. Wah. Itu sebelum pandemi ya kita laksanakan itu sebelum pandemi itu memang dampaknya luar biasa, banyak pengikutnya dan kita itu membagikan hadiah yang bermacam-macam, ada puluhan juta totalnya dan itu efeknya juga banyak penabung-penabung yang masuk dan itu sangat luar biasa buat kami. Cuma kemarin kita belum kenal dengan RTFM. Berarti masih sendiri ya Bu ya. Untuk selanjutnya nanti. Berarti itu salah satu reward yang mana untuk nasabah yang ketika nabung di BPR ini gitu ya Bu ya. Yaitu ada semisal door prize seperti itu ya Bu ya. Ada door prize ya. Untuk penabung itu juga ada door prize misalnya kalau yang pas event ulang tahun biasanya sebelumnya itu pada saat hari ulang tahun kita biasa berbagi door prize. Berbagi door prize, kita sediakan door prize-nya macam-macam seperti apa. Jadi nasabah yang datang itu nanti akan mengambil undian, dia dapatnya apa seperti itu. Itu sebelumnya. Setelah itu kita adakan event yang lebih besar lagi yang Sumba Party itu. Kita berbagi di situ dengan door prize. Jadi semuanya umum. Kita buka secara umum baik yang sudah jadi penabung ataupun sudah jadi nasabah ataupun yang belum. Dengan cara kita dulu kita ada pendaftaran dulu ya, dulu dapat tiket misalnya. Dan itu sebagai untuk pembagian door prize-nya nanti. Seperti itu lokasinya di mana Bu dulu? Kalau kemarin kita di mana? Kedu itu mana ya?
yang Makukuhan Hall ya. Iya, gedung Makukuhan Wah, seperti itu. pasti ramai juga ya, Ramai Bu. itu, dan itu kan juga banyak yang pedagang-pedagang yang jualan, akhirnya ada event. Iya. Wah, ini menarik sekali ya Sobat RT ya. Ternyata BPR Kedu Artastia ini bukan hanya ngurusin yang nabung-nabung aja gitu ya, tapi ternyata ada beberapa event gitu ya, Bu ya, dalam kesehatan, terus berbagi juga dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ke depan ya Mas Juna, nanti kita, karena kemarin kita sempat mengadakan event, kemarin yang sempat tertunda itu untuk jalan santai sebenarnya kita, tapi karena ada COVID kemarin sehingga yang belum terlaksana. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa buka event itu, dan lokasinya mungkin kita, kalau kemarin kita rencananya itu di alun-alun. Wah, luar biasa. Kolaborasi ya Bu sama RTFM. Semoga ya. Udah nyinggal duluan nih ya. Oke. Nah, dengan begitu ya Bu, kita udah mendengarkan bareng-bareng nih Sobat RT ya, begitu luar biasanya ya dari BPR Kedu Artastia ini, event, kemudian tabungan-tabungannya, kemudian yang diberikan untuk nasabahnya. Nah, ini pasti memiliki strategi tersendiri gitu ya Bu ya. Nah, setiap perusahaan pasti memiliki strategi untuk mencapai tujuannya. Nah, seperti itu. Mungkin dari BPR Kedu Artastia ini bagaimana Bu untuk strategi? Kalau strategi kita adalah menghimpun atau menghimpun nasabah ya, karena kita kan daftar debitur kita tuh dari penabung itu sekitar 6.500 Mas Wina. Berapa? 6.500. 6.500. Iya. Oke. Terus untuk daftar deposit, yang deposito tempat kita itu ada 375-an. Terus untuk yang rekening kredit itu 615. Dari situ kan kita berarti kita sudah banyak dikenal. Tinggal kita nanti maintenance, terus nanti bisa mengolah itu menjadi bisa lebih aktif lagi dan lebih besar untuk supportnya ke BPR kita. Oke, yang pastinya lebih maksimal lagi ya Bu ya, biar nasabahnya juga tetap setia gitu ya. Seperti namanya dong Bu. Sahabat setia usaha Anda. Waduh, sahabat setia usaha Anda. Iya. Wih, luar biasa ya Bu ya. Nah, berarti di sini sudah terlihat ya kepercayaan dari masyarakat seperti itu ya Bu. Mungkin Ibu bisa kasih tahu ke sahabat RT yang lainnya juga mengenai mungkin bisa dibilang testimoni gitu ya, atau kepercayaan masyarakat selama Artastia ini berdiri seperti itu. Dari nasabah-nasabah itu kan, kalau kita berdiri tahun 97 ya, berarti kan kita sudah 26 tahun ya. Iya, 26. Jadi dari nasabah itu kan kalau kita lihat dari sekarang kan nasabah sudah tua-tua ya. Sudah tua-tua. Tapi ternyata nasabah kita itu akan melakukan regenerasi. Regenerasi dari orang tua akhirnya turun ke anaknya. Terus anak mungkin sudah punya anak lagi, cucu, berarti turun lagi ke cucu. Gitu, seperti itu. Jadi karena pada prinsipnya kita istilahnya wong Jawa itu muwongke, akhirnya kita bisa lebih dekat. Karena prinsip orang Jawa itu kalau diuwongke dia nggak akan kemana katanya. Walaupun dengan perbedaan dengan bahasa apa tuh, tapi kalau kita sudah dekat, sudah kita sama-sama muwongke, dia nggak akan pergi kemana. Tetap menurun gitu ya Bu. Iya, seperti itu. Jadi ada banyak nasabah yang memang dia sudah loyal dengan kita, dari bapak atau dari nenek, kakek ke orang tua, ke cucu tuh akhirnya turun-temurun seperti itu. Iya, pastinya seperti itu Bu. Udah ke ini aja seperti itu ya Bu. Oke, ada ininya nggak sih Bu, data seluruh nasabah mungkin yang ada di Temanggung itu berapa kayak gitu? Tadi nasabah tadi kan sudah saya sampaikan tadi, kira-kira yang untuk tabungan tadi 6.500. 6.500 itu ya. Untuk deposan itu kita 370-an, 375. Untuk yang nasabah kredit kita 600. Dan ini kita ada target untuk nasabah kredit di tahun 2023 ini kita harus bisa dengan menuju NOA 1000 sebenarnya. 1000? Iya. Wow. Seperti itu. Luar biasa loh. Agak sulit tapi tetap semangat ya Bu ini ya. Tetap semangat, ya, tetap semangat kita. Seperti dengan visi dan misinya yang pastinya ya Bu ya. Oke, luar biasa sekali ya. Dan yang pastinya Sobat RT udah tahu bersama ya BPR Kedu Artastia yang tadi udah dikasih tahu sama Ibu Puji ya. Dan untuk Sobat RT yang mungkin pengen melontarkan pertanyaan atau pengen tanya-tanya seperti itu, langsung aja bisa WhatsApp ataupun SMS 088 227 860
48 atau untuk teleponnya kamu bisa di 491039. Kita juga sedang live di channel YouTube Radio Temanggung FM. Sahabat RT bisa komen juga ya lewat situ ya. Baik, ini ada satu hal Ibu yang belum saya tanyakan ya, tapi nanti di segmen berikutnya saja ya, mengenai segmented ya, atau segmen dari nasabah yang mungkin dari BPR Kedua Artastia sendiri itu apa saja seperti itu ya, dan sebagainya nanti ya. Baik, Sobat RT jangan kemana-mana, tetap bersama Arjuna saja pastinya di Dialog Siang edisi hari ini 6 Desember 2023. Dialog Siang. Dialog Siang. Baik Sobat RT, masih di 94.8 FM Radio Temanggung Sahabat Siamu, pastinya di Dialog Siang Sobat RT ya, bersama Ibu Puji Rohmiati ya dari BPR Kedua Artastia. Sungguh luar biasa sekali ya Sobat RT ya, siang hari ini Juna bisa ngobrol langsung ini bersama Dirut, Direktur Utamanya ya dari BPR Kedua Artastia ya. Ini masih semangat Ibu? Semangat Mas Yuna. Semangat 45 ya. Oke. Nah, yang pastinya juga seperti namanya Artastia, setia terus ya. Iya, setia itu. Harus loyalnya benar. Wah, itu pasti Bu, sama seperti ini ya RTFM tagline-nya sahabat setiamu. Wah, berarti kita klub ya. Iya, pasti Bu. Oke, juga semoga terjalin juga kerjasama terus menerus ya Bu. Amin. Oke, tadi yang Juna katakan ya, sahabat RT, mengenai segmen dari nasabah BPR Kedua Artastia ini seperti apa Ibu? Kalau segmen kita itu banyak sih ya, dari semua kalangan kita layani sih ya, dari para petani, dari UMKM, dari dinas, instansi, dari kayak instansi pemerintah maupun swasta, kita semua layani. Dari bawah sampai atas kita segmennya kita sama ya berarti ya. Iya. Oke, berarti memang balance semuanya ya Bu ya. Nah tadi mungkin juga bisa dijelaskan, dipertajam lagi ya, mungkin untuk strategi dari BPR Kedua Artastia ini apa Bu, untuk maksudnya menjaring nasabah atau untuk tujuan dari perusahaan ini seperti apa seperti itu? Kalau strateginya kita ya bunganya bersaing ya Mas ya. Bunga bersaing, terus bunga deposito kalau yang kredit kita bunga bersaing. Kita bisa berdasarkan tiering misalnya. Oh dia plafonnya sekian dengan jangka waktu sekian, itu bisa nego istilahnya. Walaupun nanti kita ada secara umum kita gambarannya bunganya sekian, tapi pada saat ada keputusan itu karena mungkin dari rekodnya bagus, plafonnya besar, kemampuannya ada, itu bisa mungkin ada pengajuan untuk suku bunganya lebih rendah seperti itu. Lebih rendah ya Bu ya. Seperti itu. Dan itu kalau kita untuk pelayanannya itu semua ya. Kita kan di Temanggung itu ada berapa kecamatan? 13 ya. 13 kecamatan kita terlayani semua ya. Dengan 3 kantor itu kalau yang wilayah yang daerah mana? Yang Bejen, Candiroto, Tretet Mansari itu kita layani dari kantor kas Ngadirejo itu. Kalau yang wilayah sini yang kayak Kaloran, terus Keranggan, Pring Surat, Temanggung itu kita layani di kantor kas Temanggung. Sementara yang di tengah kita layani dari kantor pusat. Seperti itu. Berarti artinya memang tercover semuanya ya Bu? Semuanya. Wah, ini salah satu strategi yang luar biasa loh. Dan kita juga jemput bola loh Mas. Dari sisa tabungan pun kita PR service kita lakukan juga. Entah itu nanti wilayah di mana, kalau memang butuh, saya mau nabung, tolong diambil, kita pick up service. Tapi itu ada jumlahnya atau ada ketentuan khususnya nggak Bu? Ada ketentuan khususnya. Kalau yang misalnya penabung primer ya, kita ada. Tapi ada juga kolektornya juga untuk yang tabungan-tabungan misalnya dari pasar. Makanya kita jumlah tabungan itu kan banyak sekali, karena itu kita mengcover dari tabungan pasar Ngadirejo, terus Parakan, demikian juga yang Temanggung juga ada. Itu akhirnya kan kita dapat nasabah yang untuk tabungan itu banyak sekali seperti itu. Terus itu kita juga ada
Satu lagi, kita kan sebagai BPR itu tetap dijamin sama LPS, lembaga penjamin simpanan itu yang paling aman misalnya itu. Jadi para sahabat RTFN nggak perlu khawatir uangnya hilang atau kemana, nggak bisa diambil, jangan khawatir, pasti kita lebih aman di situ. Oke, sudah terjamin berarti ya Bu ya. Berarti tadi beberapa strateginya ya. Satu lagi Mas Juna, apa itu? Untuk tabungan kita non biaya administrasi. Non? Beneran Bu? Bener. Wow. Gitu. Dengan saldo untuk saldo minimal kita 10.000 ya. 10.000 sepertinya ya itu. 10.000 kita saat ini masih non administrasi. Jadi jangan khawatir Mas Juna kalau nabung nanti berkurang-kurang akhirnya entek habis, itu jangan khawatir. Tetap mesti ada. Oke. Masih ada, nggak hilang istilahnya saldonya. Benar sekali. Itu. Berarti itu ya tadi sahabat RT strateginya memang bunga bersaing, kemudian ada bunga deposito yang tinggi juga, tabungan tanpa biaya admin, tabungan pick up service gitu, jemput bola artinya ya Bu ini ya, dan dijamin sama LPS. Nah, kita coba nih, ada beberapa dari sahabat RT Ibu ya yang menanyakan, mungkin nanti bisa diulang kembali. Nah, mungkin yang tadi Ibu Puji sudah sampaikan bisa diaturkan lagi gitu ya. Siap. Nah, ini yang pertama dari Martini dari Temanggung, mau tanya untuk minimal saldo di Gedu Artastia berapa, terus potongannya per bulan itu berapa. Nah, itu mungkin bisa dijawab terlebih dahulu. Ya, terima kasih Mbak Martini, sahabat RTFM. Menjawab pertanyaan dari Mbak Martini, itu saldo minimal di tempat kita itu 10.000 untuk tahun ini. Tapi ke depan, nah ini mumpung sebelum mumpung belum ada perubahan, ayo segera merapat ke BPR Gedu Arta, karena untuk ke depan memang kita saldo minimalnya di angka 50.000. 50.000 ya? Iya, seperti itu. Setoran minimal juga 10.000. Itu kira-kira kapan Bu naiknya? Biar kita ancang-ancang dulu gitu kan. Makanya segera itu. Mumpung masih ada waktu berapa minggu ini. Oke, berapa minggu lagi berarti deket dong. Itu kalau kemarin kita saldo minimal 10.000 dan kita tanpa biaya administrasi. Jadi untuk saldo berapapun nggak akan hilang dan nggak akan berkurang, seperti itu keuntungannya. Ya itu ya untuk Ibu Martini tadi minimal tabungnya adalah 10.000. Kemudian itu tanpa biaya administrasi juga. Tuh, kemudian nih ada juga Ibu ini dari Pujianti di Parakan. Kalau di Bank Gedu Artastia untuk transfer ke bank lain apakah terkena biaya administrasi? Kalau ada berapa ya Mas gitu? Oke. Terima kasih Mbak Pujiati dari Paraan, sahabat RTFM. Untuk transfer itu memang ada kena biaya karena kita sekarang pakai BI Fast itu cuma 2.500. Ya. Misalnya ini sahabat RTFM nanti misalnya deposito ya. Deposito berapa gitu. Oh, bunganya kan masuk ke tabungan. Minta dong ditransferkan ke rekening kami di BRI atau ke Mandiri atau kemana. Itu cuma kena biaya 2.500. 2.500. Iya. Ya terjangkau ya Bu berarti. Iya, enggak sebanyak yang dibayangkan lah. Oh, kena 10.000, kena 15.000, 200 enggak. Kita cuma 2.500. Kebanyakan berapa tuh 5.000 atau 6.000 gitu ya Bu. Ini 2.500 sama seperti kayak BI Fast ya. Iya, betul itu. Iya, 2.500. Nah, itu ya untuk Ibu Pujianti yang ada di Parakan sana untuk biaya transfer itu 2.500 ya Bu ya. Baik, itu tadi kita sudah menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat RT ya. Ini ada beberapa pertanyaan lagi nih Bu dari Juna yang mau pengen tanyakan ya. Siap, Mas Juna. Mungkin bisa dikasih tahu juga ke kami ya terkait dengan target selama 1 tahun ya dari BPR Gedu Artastia ini bagaimana Bu? Apakah semua sudah tercover, semua sudah dilaksanakan atau ada yang belum? Kalau target tahun 2023 syukur alhamdulillah puji Tuhan kita sudah dari aset kita sudah di atas 90% semua. Itu jadi kita tinggal menunggu ini tinggal berapa minggu lagi itu dari aset, dari laba, dari OSC kredit dan dari DPK kita sudah di atas 90%. Jadi kita tinggal berapa hari lagi semoga nanti ini bisa terpenuhi 100% Amin. atau mungkin bisa plus 100 berapa persen. Amin. Seperti itu. Wah, luar biasa. Mohon doanya Mas Juna dan mohon dukungannya. Iya, yang pasti itu Bu ya. Nanti biar Mbak Revinda juga bisa dapat bonus ya Bu. Betul, itu yang dinanti-nanti Mas Juna. Itu semua orang ya.
Oke. Biar kita bisa holiday mungkin Iya ya. dong. Yang pastinya reward karyawan itu juga harus ada gitu ya Bu ya. Iya, yang pastinya otomatis dengan 1 tahun ini kita sudah semangat luar biasa dengan kerjasama tim nih. Karena kita kan juga istilahnya kita bisa seperti ini karena tim juga. Teamwork ya Bu ya. Juga itu. Oke. Sehingga apa yang sudah teman-teman lakukan kita kerjakan nanti bisa mencapai titik yang angka yang maksimal sehingga apa yang diinginkan bisa terpenuhi seperti itu Mas Juna. Dan pastinya sesuai target juga seperti itu ya Bu ya. Nah mungkin bisa dikasih tahu juga nih Bu, tadi kan mengenai target ya. Ini tentang proker mungkin. Ini proker yang ingin dilaksanakan kedepannya tuh seperti apa Ibu? Untuk proker kita memang masih sebagai lembaga intermediasi ya, memang ya kita pengen meningkatkan unit-unit bisnis kita, terutama untuk yang kantor kas Temanggung, kantor kas Ngadirejo, terus yang kantor Kedu, kita maksimalkan sehingga apa yang menjadi target dalam istilahnya kalau kita kan ada RPP ya, rencana anggaran tahunan itu ada, sehingga kita untuk direksi kita akan lebih mudah untuk kontrolnya. Iya benar. Lebih mudah kontrolnya sehingga untuk targetnya bisa terkontrol, bisa dilaksanakan dengan baik. Karena di situ kan ada, kalau target kan berarti kan terkait dengan aset, kredit, tabungan, dan yang utama adalah laba itu tadi. Seperti itu. Itu jadi kita memaksimalkan 3 unit bis tadi. Terus untuk memaksimalkan tata kelola kita, juga untuk meningkatkan SDM kita agar bisa lebih pintar-pintar istilahnya seperti itu. Nah itu ya. Kemudian untuk kontribusinya Bu, kontribusi yang mungkin tadi sudah dikatakan sama Ibu, mungkin ada beberapa tadi yang udah dijabarkan seperti itu ya. Kontribusi dari BPR Kedua Artastia ini di bidang ekonomi, mungkin budaya, pendidikan dan kesehatan itu apa saja Ibu? Kalau kontribusi kita ya karena kita sebagai lembaga intermediasi pengen membantu meningkatkan sektor ekonomi ya, misalnya dari masyarakat umum kita bisa memberikan pendanaan untuk sumber usaha, modal kerja dan sebagainya untuk dari sisi itu ya, untuk yang masyarakat umum. Tapi kita dari sisi pendidikan pun juga kita ada kontribusinya. Misalnya kita memberikan kayak seperti kemarin bulan inklusi keuangan, kita berkewajiban untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat umum atau mungkin kepada para pelajar itu bagaimana sih kita memanage keuangan kita agar kita nggak terjerumus, apalagi ini yang saat ini yang baru rame-rame masalah pinjol. Nah itu kan kita harus benar-benar cerdas untuk memilih lembaga-lembaga keuangan yang memang harus yang sudah diawasi oleh OJK seperti itu. Jadi jangan salah pilih-pilih, kalau misalnya butuh pendanaan atau pengen nabung, lah pilihlah aja BPR Kedua Artastia. Ya benar, yang sahabat setia. Yang istilahnya tuh sudah apa ya Bu, terakreditasi gitu ya Bu ya. Nah ini sudah diawasi juga sama OJK gitu kan ya Bu ya. Jadi yang pasti-pasti aja Sobat RT, jangan ambil yang pinjol-pinjol dan sebagainya gitu ya. Itu udah marak banget itu ya Bu ya. Dan itu kita juga pelayannya lebih cepat kok. Kita 5 hari bisa cair. 5 hari langsung cair? Bisa cair. Itu 3 hari pun juga bisa cair. Itu minimal berapa Bu itu? Kita minimal pinjaman di angka 5 juta. 5 juta ya? Minimal itu. Maksimal bisalah di atas 1 pun juga kita masih bisa melayani seperti itu. Jadi jangan takut kalau pinjol menawarkan berapa jam, berapa menit bisa cair. Kita pun juga bisa 1 hari mungkin, atau 1 hari, 2 hari bisa cair. Itu ya. Nah Sobat RT mungkin bisa dipilih-pilah lagi, tapi pilihlah dari Kedua Artastia ini. Betul. Ya. Dibantu Mas Juna untuk promosinya. Wah boleh, ini udah promosinya lewat radio. Sampai sana-sana ya Bu, pojok-pojok ya Bu ya. Ini ada dari Mbak Ning juga nih. Nah ini mungkin baru saja bergabung ya Ibu ya. Nanti bisa dikasih tahu lagi ini. Alhamdulillah Bang ini kok murah sekali sih, jadi pengen nabung ke sana. Bang apa sih gitu? Mbak Ning, selamat siang. Dari mana nih Mbak Ning ya? Ini dari Parakan Mbak. Dari Parakan juga.
Ini banknya belum tahu ya Mbak Ning ya. Kalau lokasi kita sebenarnya di Kedu, di Temanggung aja sih. Di Temanggung aja. Kita pusatnya di Kedu, Jalan Raya Kedu nomor 89. Tepatnya di depan kantor Kecamatan Kedu. Dan kita juga ada kantor kasnya yang bisa melayani di area Ngadirejo dan sekitarnya. Itu terletak di Jalan Raya Paraan Ngadirejo. Itu. Terus yang tepatnya kalau mungkin udah Ngadirejo itu yang dulu pernah ada rumah makan suku Oisi. Itulah kita letaknya di situ, di sebelahnya itu. Oke. Terus untuk yang di Temanggung itu ada di Jalan Suyoto nomor 6, tepatnya di belakang Telkom. Itu. Dan itu mari Mbak Ning, monggo kalau misalnya mau menglarisi produk kita. Mungkin ada nanti WhatsApp yang bisa dihubungi. Boleh langsung aja. Itu WhatsApp-nya nomornya berapa ya, Ken? Ada nggak itu? Ada, itu 0823 0823 1452 1155. Oke, saya ulangi ya Mbak Ning, bisa dihubungi untuk nomor WhatsApp kami 0823 1452 1155. Kita akan layani secepat mungkin sesuai dengan kebutuhan Mbak Ning. Nanti mau menanyakan informasi apa, otomatis ya kita akan menjawab dengan komplit dan jelas. Oke, itu ya. Yang pastinya sudah melayani dengan sepenuh hati. Betul, Mas Sunda. Harus itu Mas Sunda, karena kita istilahnya itu tadi service excellent lah. Wah, ini bener banget ya. Service excellent itu memang dibutuhkan banget. Betul, ya Bu ya. Okay. Karena kan bisa kita terapkan. Kita kalau misalnya bertamu ke tempat lain atau ke bank lain, pun kita butuh dilayani yang semaksimal mungkin. Iya, itu yang harus kita terapkan di diri kita juga. Iya, benar sekali Ibu ya. Berarti ini Mbak Ning kan rumahnya di Parakan ini, bisa ke Ngadirejo gitu ya. Kalau mau main-main di Temanggung, ya boleh. Boleh, bisa juga ke Kedu juga bisa. Kedu juga bisa ya. Pertengahan ya berarti Kedu ya. Iya. Oke. Dan kalau misalnya perlu di pick up pun juga kita bisa. Ada petugas di situ di Pasar Parakan juga. Oke. Oh, di Pasar Parakan ya Bu ya. Berarti nanti tinggal calling aja atau bagaimana seperti itu? Tinggal calling aja bisa. Misalnya dari CS nanti saya butuh mau nabung nih, mau nabung ini bisa nggak dikunjungi dulu lah. Itu nanti untuk kalian kita bisa menuju ke sana seperti itu. Ya, terima kasih Mbak Ning. Ini katanya insya Allah tak kesana deh. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Mbak Ning. Iya. Mungkin bisa diajak teman, saudara, keluarga dan tetangga. Oh, itu harus Ibu ya. Jangan sampai sendiri pokoknya ya. Oke, ini ada beberapa untuk terakhir kali ya. Ini Juna pengen tanya juga keunggulan. Nah, pastinya kan setiap instansi, setiap perusahaan gitu ya, setiap BPR itu pasti memiliki yang namanya keunggulan tersendiri-sendiri ya Bu. Nah, dari BPR Kedu Artastia ini apa Ibu? Keunggulannya kita mengutamakan untuk pelayanan nasabah sebaik mungkin dan secepat mungkin. Terus untuk produk-produk kita itu pasti dijamin kita bisa bersaing dengan lembaga-lembaga lain dengan suku bunga untuk penempatan mungkin lebih besar, tapi untuk yang lendingnya kita bisa bersaing, mungkin bunganya bisa lebih rendah, dan mungkin kita bisa bunga itu bisa nego lah seperti itu. Dan pada khususnya kita bisa untuk dari beberapa tujuan penggunaan kita bisa melayani semua sektor itu, seperti itu. Oke, nah itu ya Sobat RT ya, yang pastinya memberikan pelayanan yang maksimal. Ya untuk Sobat RT dengan sepenuh hati tadi ya. Nah ini untuk Ibu karena waktunya juga mepet ya, ini hampir pukul 12 siang. Ternyata nggak terasa Mas Juna ya. Makanya itu Ibu ya, karena saat segini gitu ya. Pengennya ngobrol terus ya. Nah ini kayak Juna ngobrol sama Ibu Puji aja gimana, nyaman banget loh Bu. Iya. Nah, apalagi ketika melayani di sana gitu ya Bu, melayani di kantor. Nah seperti itu. Nah mungkin bisa dikasih tahu untuk sahabat RT atau pesan gitu. Nah ini untuk sahabat RT yang mendengarkan itu seperti apa Ibu? Oke, pesan-pesan untuk sahabat RT RPM. Mari kita bergabung dengan BPR Kedu Artastia dengan logo kita sahabat setia usaha Anda. Jangan takut, jangan untuk bergabung dengan kami.
baik dari sisi penempatan dana maupun dari kredit, itu kami siap melayani dengan cepat, dengan penuh dengan syarat yang mudah, gitu. Semoga nanti kita bisa bergabung, teman-teman sahabat RTFM bisa bergabung dengan kami, bekerja sama dengan kami dengan tujuan yang maksimal seperti itu. Luar biasa sekali ya. Terima kasih untuk Ibu Puji Rohmiati untuk hadirnya di Radio RTFM ya. Semoga dengan apa yang tadi disampaikan juga bisa menambah wawasan untuk sahabat RT. Mungkin bisa sahabat RT juga yang pengen nabung nggak bingung lagi gitu ya Bu ya. Pilih BBR Keduarta Setia ini sebagai pilihan untuk sahabat RT menabung gitu ya. Sedikit-sedikit nggak apa-apa ya Bu ya. Boleh. Kan lama-lama kan jadi bukit. sedikit jadi bukit. Nah, benar, itu. itulah prinsip menabung. Nah, kalau pengen wisata ya udah nabung aja ke sini siap ya Mas gitu Yuda. ya. Nanti langsung datang, langsung daftar nanti. Oke. Tabungan wisata dari klub RTFM. Waduh, boleh itu, boleh dicoba ya Bu ya. Nanti saya coba calling-calling sama Ibu Direktur juga ya. Oke, dengan tagline pastinya sahabat setia Anda. Sahabat setia usaha Anda. Oh, sahabat setia usaha Anda seperti itu ya. Betul. Baik, terima kasih sekali lagi untuk Ibu Puji ya. Terima kasih Mas Juna. Juga Mbak Revinda juga terima kasih juga sudah hadir di Radio RTFM. Nanti sahabat RT ketika sahabat RT pengen mengulang lagi obrolan kami, mungkin ada yang terselip, ada yang kelewatan, itu sahabat RT bisa langsung aja menuju di YouTube Radio Temanggung FM ya. Monggo bisa dilihat dan disebarkan ke teman-teman yang lainnya juga ya. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Puji yang sudah hadir. Mas Juna, terima kasih di atas 94.8 FM ini. Semoga kita bisa menjalin kerjasama terus ya Bu. Baik, ya. terima kasih. Oke. Nah, selamat siang sahabat RT. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dialog Siang. Dialog Siang. Dialog Siang.